Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sri Adristi. Saya dari kelas Fisika 1 Stambu 2022. Saya akan menjelaskan satu alat ukur yang bernama Vortex Flow Meter. Apa itu Vortex Flow Meter? Vortex Flow Meter adalah alat pengukur aliran fluida yang bekerja berdasarkan prinsip pembentukan pusaran atau vortex ketika fluida melewati penghalang di dalam pipa. Ketika fluida mengalir melewati elemen pengganggu, seperti sebuah bluff body atau badan penghalang, pusaran akan terbentuk di hilir dari penghalang tersebut. Frekuensi terbentuknya pusaran ini berbanding lurus dengan kecepatan aliran fluida. Fungsinya untuk mengukur laju aliran fluida seperti gas, cairan, atau uap dengan tingkat akurasi yang tinggi. Vortex Flow Meter biasanya digunakan di industri untuk monitoring proses, pengukuran aliran, dan pengendalian proses. Selanjutnya, struktur flow meter. Yang pertama yaitu vortex feeder force, yang kedua ada flow, yang ketiga sensor, yang keempat force on sensor, yang kelima pivoting axis, dan yang keenam feeder bar. Selanjutnya yaitu elemen vortex flow meter. Yang pertama yaitu sensor vortex. Sensor ini merupakan komponen kunci yang berfungsi untuk mendeteksi vortex yang terbentuk saat fluida mengalir melewati penghalang di dalam aliran. Kemudian yang kedua, penghalang atau bluff body. Ini ditempatkan di dalam aliran fluida untuk menyebabkan pembentukannya vortex. Kemudian yang ketiga yaitu elektronik pengolah sinyal. Ini terdiri dari rangkaian elektronik yang bertugas untuk mengolah sinyal yang diterima dari sensor vortex. Kemudian yang keempat, pengukuran aliran atau flow transducer. Ini berperan dalam mengubah data yang diterima dari sensor menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengukur laju aliran fluida secara akurat. Kemudian yang kelima, body. Body biasanya terbuat dari material yang tahan terhadap tekanan dan korosi, serta dirancang untuk memfasilitasi aliran fluida dengan minimal gangguan. Selanjutnya ada prinsip kerja vortex flow meter. Yang pertama yaitu pembentukan vortex. Saat fluida mengalir melewati penghalang atau bluff body di dalam aliran, terbentuk vortex di belakang penghalang tersebut. Penghalang ini mengganggu aliran fluida, menyebabkan pusaran atau vortex terbentuk secara periodik. Kemudian yang kedua, deteksi vortex. Sensor vortex yang terletak di dekat atau di dalam aliran fluida akan mendeteksi getaran atau perubahan tekanan yang disebabkan oleh vortex yang terbentuk. Sensor ini dapat berupa piezoelektrik, piezoresistif, atau sensor lain yang sensitif terhadap perubahan mekanis atau tekanan. Kemudian yang ketiga yaitu konversi frekuensi. Setiap kali vortex terbentuk, sensor akan merekam frekuensi atau interval antara setiap vortex yang terbentuk. Frekuensi ini berkorelasi langsung dengan kecepatan aliran fluida yang melewati penghalang. Selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan sinyal. Sinyal yang diterima dari sensor vortex kemudian diolah oleh elektronik dalam vortex flow meter untuk menghitung jumlah vortex per unit waktu atau frekuensi. Hal ini dilakukan dengan menghitung waktu antara masing-masing getaran atau perubahan tekanan yang dideteksi oleh sensor. Yang kelima yaitu perhitungan laju aliran. Berdasarkan frekuensi vortex yang terdeteksi, elektronik dalam flow meter akan menghitung laju aliran volumetrik atau masal fluida yang melewati pipa atau saluran pada saat itu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu output data. Data hasil pengukuran laju aliran ini dapat ditampilkan pada display meter, dicatat dalam sistem kontrol atau dihubungkan ke sistem pengendalian proses untuk monitoring dan pengaturan lebih lanjut. Kemudian yaitu yang terakhir, kesimpulan dari vortex flow meter. Vortex flow meter adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida dengan memanfaatkan pembentukan vortex saat fluida melewati penghalang dalam pipa. Sensor mendeteksi frekuensi vortex
yang kemudian diolah menjadi data laju aliran. Alat ini akurat, tahan lama, tidak memiliki bagian bergerak, dan cocok untuk berbagai jenis fluida. Vortex flow meter banyak digunakan dalam industri seperti pengolahan air, HVAC, dan proses kimia. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.